Di masa lalu, dunia pernah terjerat dalam masa kegelapan yang luar biasa. Sebuah era di mana kehidupan jutaan manusia terjerumus ke dalam kemiskinan. Era itu dikenal sebagai masa depresi ekonomi besar pada akhir tahun 1929. Sebuah era di mana banyak lapangan pekerjaan yang hilang akibat industri macet. Kelas ekonomi menengah mulai goyah karena tabungan uang di bank mereka tergerus inflasi secara besar-besaran. Serta masyarakat kelas atas banyak yang mengalami kegagalan investasi maupun bisnisnya akibat pasar yang tidak stabil. Singkatnya, dunia mengalami kehancuran bencana ekonomi. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana hal itu bisa terjadi? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu menelusuri lebih dalam peristiwa depresi besar yang pernah terjadi di masa lalu. Untuk memahami apa yang terjadi pada akhir tahun 1929, kita mundur kepada peristiwa besar yang terjadi sebelumnya, yaitu Perang Dunia I. Setelah Perang Dunia ke-1 berakhir, tepatnya pada periode tahun 1918. Walaupun Perang Dunia telah selesai, Amerika Serikat keluar sebagai salah satu negara dari kubu yang menang. Kemenangan itu tidak menjamin kemakmuran dari rakyat negara itu. Setelah memastikan kemenangannya pada Perang Dunia I, ketika Austria, Hongaria, dan Jerman akhirnya menyerah pada 11 November 1918. Momentum itu dimanfaatkan Amerika Serikat dengan segera mendorong kebijakan untuk menciptakan inovasi dalam sektor ekonomi secara besar-besaran. Hasilnya, pendapatan per kapita Amerika Serikat melesat pesat berkat hasil dari perubahan kebijakan dalam mengatur pasar modal, saham, dan produksi industri yang dipermudah. Periode pasca perang ini dikenal sebagai Roaring Twenties. Meskipun pada periode Roaring Twenties memperlihatkan tren peningkatan ekonomi yang pesat, namun Amerika Serikat gagal untuk mempertahankannya. Pada tanggal 25 Maret 1929, pasar saham mengalami penurunan kecil, namun cepat dikendalikan. Namun, tanda-tanda keruntuhan mulai terlihat jelas. Beberapa ahli ekonomi sempat memberikan peringatan, tetapi tidak banyak yang mendengarkan karena pasar saham terus menunjukkan tren positif. Mereka percaya penurunan itu akan segera naik kembali, sehingga banyak investor menganggap hal itu adalah peluang untuk masuk. Hal itu setidaknya bertahan hingga bulan September. Memasuki bulan September tahun 1929, muncul tanda-tanda terjadinya penurunan dalam sektor ekonomi, yang mana ditandai dari jatuhnya pasar modal dan pasar retail, yang merangsang penurunan harga saham secara signifikan. Hal itu membuat ekosistem ekonomi negara menjadi tidak stabil. Puncak penurunan pada pertengahan Oktober, di mana para investor banyak yang melakukan aksi jual saham secara besar-besaran. Hal itu membuat suplai saham tersedia lebih banyak daripada pembeli, yang mengakibatkan harga saham anjlok sangat tajam. Spesifikasinya, keruntuhan pasar saham ini mencapai puncaknya pada 24 Oktober 1929. Saat harga saham di Amerika Serikat turun hingga 11% akibat banyak pemegang saham mulai melakukan aksi jual secara masif. Penurunan 11% dari harga wajar ini mengakibatkan bencana kepanikan massal bagi para pemegang saham yang masih bertahan dan percaya pada valuasi saham mereka. Pemerintahan Amerika Serikat segera mengambil upaya untuk penetrasi harga saham. Akan tetapi, hal itu tidak berdampak. Bahkan, pada 28 Oktober 1929, pasar saham kembali merosot sebesar 12%. Diikuti besoknya pada 29 Oktober 1929, harga saham kembali merosot hingga 11%. Banyak
investor mengalami kebangkrutan akibat saham yang mereka pegang tidak bisa dijual, bahkan dengan harga sangat rendah. Khususnya para kelompok sosial kelas menengah, yang mana mereka baru aja masuk pada instrumen investasi. Mereka hanya berharap bisa untuk menarik uang mereka dari pasar saham, meskipun mereka harus mengalami kerugian besar. Masalahnya, saham tidak hanya bernilai murah, bahkan hampir tidak laku untuk dijual kembali. Singkat cerita, bencana depresi ekonomi terjadi. Merosotnya harga saham ini berlangsung hingga tahun 1930, di mana tercatat harga saham merosot turun hingga 89% dari valuasi harga wajarnya. Penurunan harga saham dalam jangka panjangnya ternyata mempengaruhi ekonomi dunia, di mana diketahui Amerika Serikat merupakan salah satu negara pusat ekosistem ekonomi dunia. Dampak tersebut dirasakan oleh dunia ketika pihak Bank of United States mengalami gagal bayar dan terpaksa untuk ditutup. Hal ini menyebabkan pihak dari nasabah dan kreditur kehilangan uang mereka yang disimpan. Penutupan Bank of United States juga diikuti 608 bank lainnya di Amerika Serikat. Penutupan bank itu juga berdasarkan alasan yang sama. Tren penutupan bank ini berdampak terhadap terciptanya krisis ekonomi di Amerika Serikat, yang mana diketahui tren penutupan bank ini menyebabkan hilangnya valuasi mata uang senilai 550 juta US dollar. Krisis ini menyebar ke seluruh dunia, memicu kehancuran ekonomi global yang tak terelakkan, khususnya bagi beberapa negara yang bergantung kepada nilai mata uang dari dolar untuk mempertahankan nilai mata uang negaranya. Hal ini menyebabkan transaksi perputaran ekonomi dunia menjadi tidak stabil. Demi menekan bencana depresi ekonomi yang terjadi, pemerintahan Amerika Serikat segera mengambil langkah konkret untuk penetrasi ekonomi negara. Berangkat dari ide dari Senator Reed Smoot dan perwakilan Willis C. Hawley, mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat harus mengatur kebijakan terkait ekspor dan impor untuk menyelamatkan ekosistem pasar di dalam negeri, dengan cara menaikkan tarif atau pajak dari impor demi mengurangi persaingan dagang antara barang lokal dengan buatan luar negeri, sehingga hal itu dapat merangsang kenaikan produktivitas dan penjualan dari produk lokal, yang mana diharapkan dapat melakukan ekspansi penjualan ke luar negeri atau ekspor. Hal itu disetujui oleh Presiden Herbert Hoover, di mana ia segera mengesahkan hal itu menjadi undang-undang pada 17 Juni 1930. Undang-undang itu dikenal sebagai Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley atau Tarif Hawley-Smoot, yang mana secara rinci telah mengatur kenaikan tarif atau pajak lebih dari 20.000 barang impor. Penerapan dari Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley pada tahun 1930 tidak memberikan dampak seperti yang dicanangkan, justru malah berdampak sebaliknya. Pada 1930, tepat setelah penetapan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley, diketahui 23 mitra dagang Amerika Serikat dari luar negeri memutuskan perjanjian kemitraannya. Selanjutnya, Kanada, mitra dagang paling setia kepada Amerika Serikat, tidak suka dengan penetapan undang-undang itu. Kanada pun membalas dengan memberlakukan kenaikan tarif atau pajak pada 16 produk yang diekspor berasal dari Amerika Serikat. Padahal, produk itu menyumbang 30% transaksi nilai ekspor dari Amerika Serikat. Kenaikan tarif ini juga membuat 16 produk tersebut tidak dapat bersaing di pasar Kanada, sehingga terpaksa untuk mengurangi penjualan hingga putus perjanjian kemitraan dagang. Selain itu, Kanada juga segera menjalin kemitraan dagang sementara dengan Inggris dan Prancis pada tahun 1932, serta nantinya diikuti oleh Jerman.
Hal itu meninggalkan Amerika Serikat berjuang sendiri melawan bencana depresi ekonomi yang mereka hadapi. Situasi ini justru membuat Amerika Serikat harus bertahan dengan mengandalkan ekosistem pasar di dalam negeri, yang mana justru membuat banyak potensi lapangan pekerjaan yang hilang akibat dari banyak manufaktur dan industri yang terpaksa tutup. Dampak dari penetapan Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley, diketahui impor Amerika Serikat turun 66% dari 4,4 miliar dolar pada tahun 1929, turun menjadi 1,5 miliar dolar pada tahun 1933. Valuasi ekspor turun 61% dari 5,4 miliar dolar pada tahun 1929, turun menjadi 2,1 miliar dolar pada tahun 1933. Impor dari Eropa ke Amerika Serikat menurun dari level tertinggi tahun 1929 sebesar 1,3 miliar dolar menjadi hanya 390 juta dolar pada tahun 1932. Serta ekspor Amerika Serikat ke Eropa menurun dari 2,3 miliar dolar pada tahun 1929 menjadi 784 juta dolar pada tahun 1932. Secara keseluruhan, perdagangan dunia terhadap Amerika Serikat menurun sekitar 66% antara tahun 1929 dan 1934. Bahkan yang lebih parah lagi, pengangguran tercatat 8% pada tahun 1930. Namun, presentasinya melonjak menjadi 16% pada tahun 1931 dan 25% pada tahun 1932 sampai 1933. Jika melihat statistika itu, terlihat negara-negara dunia berusaha beradaptasi dengan adanya Undang-Undang Tarif Smoot-Hawley. Terlihat negara-negara dunia mulai memutuskan ikatan dengan Amerika Serikat, bahkan mitra perdagangan setia mereka sebelumnya. Tapi bagaimanapun juga, dengan kebijakan yang baru itu akan berdampak kerugian besar akibat tarif impor yang mahal. Namun, negara dunia masih banyak yang bergantung terhadap mata uang dolar dari Amerika Serikat. Selama masa depresi besar, banyak negara mencoba mengurangi keterikatan mereka dengan dolar dengan mengatur nilai tukar mata uang, yaitu dengan mengatur nilai tukar mata uang negara mereka dengan cadangan emas yang tersedia. Di sisi lain, justru penggunaan sistem standar emas yang menghubungkan nilai mata uang mereka dengan cadangan emas ternyata memperparah situasi depresi besar ekonomi. Negara-negara yang tetap mempertahankan sistem cadangan emas terpaksa mengurangi jumlah uang beredar mereka untuk mempertahankan nilainya. Namun yang pada akhirnya justru memperburuk inflasinya. Negara-negara yang tetap menggunakan standar emas, seperti Prancis dan Belgia, mengalami pemulihan yang lebih lambat. Akan tetapi, negara-negara yang meninggalkan sistem emas cenderung pulih lebih cepat dari krisis ekonomi. Sebagai contoh, negara Inggris menjadi negara pertama yang meninggalkan sistem cadangan emas pada bulan September 1931, diikuti oleh Jepang dan negara-negara Eropa lainnya. Sisanya, beberapa negara hanya sedikit mengubah aturan perdagangan mereka. Sementara yang lain memberlakukan tarif yang sangat tinggi dan menerapkan aturan ketat dalam transaksi mata uang asing. Namun, di tengah kemelut negara-negara dunia mulai memperbaiki krisis keuangan mereka, ada gelombang tak terduga menimpa mereka. Pada pertengahan tahun 1931, terjadi serangan ekonomi keuangan dimulai dengan runtuhnya bisnis kredit pinjaman dagang Unstalled di Wina pada bulan Mei. Kredit Unstalled di Wina ini sangat penting bagi ekonomi dunia karena banyak negara yang bergantung kepadanya.
Hal ini memberikan tekanan besar pada negara-negara yang saat itu berada dalam kekacauan politik, khususnya Jerman. Dampaknya, para investor mulai menarik uang mereka dari Jerman karena kebijakan keuangan yang ketat, sehingga bank utama Jerman kehilangan banyak cadangan emas karena kurangnya mata uang asing. Hal itu berdampak terhadap negara-negara dunia yang bergantung terhadap kompensasi pasca perang dan utang dari Perjanjian Perang Dunia I dari Jerman. Krisis ini akhirnya menyebar ke seluruh Eropa, memicu pergolakan politik dan ekonomi yang lebih hebat. Presiden Amerika Serikat saat itu, Herbert Hoover, akhirnya menyerukan moratorium pembayaran reparasi perang untuk memperlambat krisis. Meskipun hal ini ditentang oleh negara-negara yang sangat bergantung pada pembayaran dari Jerman, langkah ini berhasil menunda krisis untuk sementara waktu. Namun, upaya untuk mencapai kesepakatan dalam konferensi internasional di London pada bulan Juli 1931 gagal, dan perjanjian utang luar negeri Jerman dibekukan selama 6 bulan. Setelah mendapatkan angin segar untuk penundaan pembayaran, Jerman akhirnya berusaha untuk keluar dari situasi krisis ekonomi. Pada bulan Agustus 1931, Jerman menerima bantuan darurat dari bank-bank internasional. Namun, ini hanya dapat menunda sementara dari krisis ekonomi mereka pasca peperangan. Kondisi ini memicu pergolakan politik yang lebih parah di Jerman, yang akhirnya membawa Adolf Hitler dan partai politik Nazi berkuasa pada Januari 1933. Sementara itu, krisis keuangan global juga melanda Inggris. Para investor mulai menarik emas mereka dari London, dan krisis politik besar terjadi di Inggris pada bulan Agustus 1931. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ramsay MacDonald setuju memitigasi hal itu dengan melakukan strategi menaikkan pajak, mengurangi pengeluaran, dan memotong tunjangan pengangguran sebesar 20%. Namun, kebijakan ini mendapat penolakan dari gerakan buruh dan aktivis sosial, yang mana akhirnya Inggris memutuskan untuk tidak menggunakan emas sebagai cadangan mata uang mereka untuk mengakhiri krisis ekonomi mereka. Amerika Serikat baru bisa keluar dari bencana depresi ekonomi mereka setelah memasuki masa pemerintahan Franklin D. Roosevelt. Ia mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan New Deal pada tahun 1933 untuk segera memitigasi bencana depresi ekonomi. Dampak dari kebijakan itu sangat dirasakan oleh masyarakat Amerika Serikat setelah berlangsung beberapa tahun, di mana diketahui tingkat pengangguran masih sekitar 15% pada tahun 1940. Meskipun telah menurun dari puncaknya yang mencapai 25% pada tahun 1933. Selain itu, harga dari suku bunga pasar modal dan saham juga menunjukkan tren kenaikan setelah kebijakan itu dilahirkan, memberikan rangsangan bagi para investor untuk masuk kembali menanamkan modal. Selain dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Franklin D. Roosevelt dalam mitigasi bencana depresi besar, menurut para ahli sejarah ekonomi bernama John Maynard Keynes, berpendapat bahwa hal itu hanya menyumbang sedikit dari pemulihan. Justru ironisnya, menurut ahli tersebut, bencana depresi ekonomi berakhir karena dimulainya Perang Dunia II. Karena ketika Amerika Serikat mulai ikut dalam partisipasi Perang Dunia II, persiapan perang itu ternyata merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri, yang mana dapat dirasakan pada tahun 1938. Bahkan, hal itu juga berlaku kepada negara Eropa yang juga ikut berpartisipasi dalam pertempuran. Banyak industri dalam negeri yang mendapatkan perhatian oleh pemerintahan negara agar dapat bertahan ketika masa peperangan terjadi.
yang mana hal itu juga merangsang banyak lapangan pekerjaan dibuka. Selain itu, karena berada dalam kondisi yang luar biasa dalam skala internasional, suku bunga hutang justru menurun sangat rendah, yang mana pihak pemberi hutang itu memilih meminjamkan modal dengan bunga kecil untuk antisipasi gagal bayar terjadi. Berkat hal itu, banyak negara seperti Amerika Serikat dan negara Eropa mulai mengambil pinjaman dengan bunga rendah untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan peperangan, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki ekosistem ekonomi negara mereka masing-masing. Ketika memasuki periode pasca Perang Dunia Kedua, setelah Jerman, Jepang, dan Italia telah menyerah kepada blok sekutu, Amerika Serikat dan Rusia keluar sebagai negara adidaya. Bahkan ketika memasuki tahun 1947, Amerika Serikat menyatakan bahwa mereka telah berhasil keluar dari bencana depresi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkat pesat, bahkan setelah peperangan terjadi. Sektor industri dan ekonomi makro telah berkembang karena ketika memasuki masa perang telah didorong dari berbagai kebijakan yang mempermudah serta bantuan permodalan, yang mana membuat Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang langsung terjun ke dalam perdagangan internasional tidak lama setelah masa peperangan berakhir. Hal itu menjadikannya menjadi negara sentra pusat ekonomi dunia yang bertahan hingga masa sekarang. Hingga masa sekarang, catatan sejarah terkait terjadinya bencana depresi ekonomi telah menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi para pembuat kebijakan ekonomi di berbagai negara. Tidak hanya menjadi evaluasi agar situasi itu tidak terulang di masa sekarang, tetapi juga menjadi landasan dalam perencanaan kebijakan ekonomi yang sehat di masa mendatang.